Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Berikut ini adalah alat kesehatan diagnosis sederhana, yaitu sphygmomanometer atau disebut dengan tensi, yang fungsinya itu untuk mengukur tekanan darah. Untuk tensi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu tensimeter air raksa, tensimeter tanpa air raksa, electric tensimeter, sama automatic tensi. Dan di sini adalah contoh dari tensimeter automatic atau tensimeter tanpa dipompa. Berikut ini adalah cara penggunaan dari tensimeter otomatis. Berikut ini merupakan timbangan, yaitu alat untuk mengukur berat badan yang terdiri dari timbangan manual dan digital, baik untuk bayi maupun untuk dewasa. Ini merupakan timbangan digital. Untuk cara penggunaannya, pasien naik ke atas beban, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Ini merupakan alat penyakit diagnostik. Alat ini digunakan untuk visus atau melihat ketajaman dari mata. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, alat ini digunakan dalam radius 6 meter dengan cara tutup sebelah mata Anda dengan menggunakan tangan. Apabila tersedia, mungkin bisa digunakan kacamata khusus. Kemudian dokter yang ahli atau ahli optiknya akan memeriksa mata kiri dan kanan Anda secara terpisah dengan pandangan yang lebih buram akan dicek terlebih dahulu. Kemudian saat tes mata dimulai, Anda diminta membaca huruf dari baris paling atas hingga baris tersebut sampai mata Anda tidak penglihatannya buram. Jika tes tidak mencapai huruf pada barisan 20/20, maka prosedur akan diulang dengan menggunakan kacamata pinhole. Ada buku isi harap. Buku ini digunakan untuk mendiagnosis pasien yang mengalami buta warna. Untuk cara penggunaannya, apabila pasien tersebut mengalami buta warna, maka ia tidak bisa membedakan pola yang ada di dalam buku ini. Ia hanya bisa melihat alat tersebut gelap atau terang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang alat kesehatan diagnosis. Baiklah, yang pertama ada termometer digital yang berfungsi untuk mengukur suhu orang dewasa, anak atau bayi. Cara pemakaiannya dimasukkan secara oral atau kayak gini, atau di bawah ketiak seperti ini. Yang kedua ada tong spatel berfungsi untuk menekan lidah untuk memeriksa pada tenggorokan. Cara pemakaiannya seperti ini. Baiklah, yang ketiga ada refleks hammer berfungsi untuk memeriksa kemampuan refleks bagian tubuh yang tertentu seperti lutut. Cara menggunakan refleks hammer seperti ini untuk mengetahui refleks dari bagian tubuh tertentu seperti lutut. Berikut ini nama alatnya yaitu
audiografi yang berfungsi untuk merekam dan menganalisis irama detak jantung. Nah, berikutnya adalah BMD, Bone Mineral Densitometry, yang fungsinya untuk memeriksa kepadatan tulang dan umumnya berkorelasi dengan kekuatan tulang dan digunakan untuk mendiagnosis osteoporosis. Nah, alat berikutnya yaitu ortopantomografi yang berfungsi untuk foto rahang atas atau bawah atau bisa untuk seluruh gigi. Spirometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume udara di dalam paru. Juga digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi penyakit yang berhubungan dengan jantung dan paru. Selanjutnya ada elektroensefalografi, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa aliran listrik yang ada di otak. Nah, berikutnya nama alatnya yaitu CT scan yang fungsinya untuk menghasilkan foto dari bagian-bagian dalam tubuh yang biasanya berupa irisan. Selanjutnya ada transcranial Doppler, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kecepatan aliran darah di pembuluh darah di otak serta untuk mendiagnosis adanya kelainan vaskuler di otak. Ultrasonografi atau USG adalah alat bantu untuk melakukan diagnosa pada bagian tubuh. USG ini digunakan dalam bidang kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, ginekologi, obstetrik, urologi, dan oftalmologi. Nah, alat berikutnya yaitu hematologi analyzer yang berfungsi untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel-sel darah secara otomatis. Audiometri adalah alat yang digunakan untuk menguji kinerja pendengaran dari genap telinga sampai ke otak dengan memberikan nada murni melalui speaker atau earphone kepada pasien. Berikutnya, tes BERA atau Brainstem Avocate Response Audiometry merupakan tes yang bersifat objektif, tidak invasif untuk memeriksa respon elektrofisiologis saraf pendengaran. Kemudian ada alat ronsen yang umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan juga kristalografi. Kimia analyzer adalah alat uji laboratorium yang didasarkan pada reaksi kimia pada darah. Biasanya digunakan untuk uji fungsi hati, otot jantung, lemak darah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada treadmill, merupakan alat yang digunakan oleh dokter jantung untuk menilai tingkat resiko akut atau koroner. Selain itu, treadmill juga digunakan pada pasien setelah terkena serangan jantung. Selanjutnya adalah alat EasyTouch GCU Meter Device. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat sekaligus. Alat ini terdiri dari mesin untuk mengecek kadar, lalu ada 3 chip yang masing-masing berwarna hijau untuk mengecek kadar gula darah, lalu ada yang berwarna biru untuk mengecek kadar kolesterol, dan yang berwarna orange untuk mengecek kadar asam urat. Cara menggunakan alat ini yaitu yang pertama-tama adalah dengan menyalakan alat menggunakan baterai, ditempatkan di tempat yang sesuai, lalu nyalakan alat dan akan muncul format tanggal seperti ini. Jika kita ingin mengecek kadar asam urat, maka pasangkan chip berwarna orange di bagian belakang alat seperti ini. Lalu pasangkan strip asam urat yang berwarna orange di atas alat ini. Nah, setelah itu akan muncul kode chip pada layar alat, diikuti dengan gambar tetes darah yang berkedip. Kemudian, aplikasikan tetes darah pada strip dengan tanda panah pada ujung strip. Nah, hasil tersebut akan terlihat pada alat ini setelah beberapa detik.